Nama saya Johan Anindito. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya menerapkan kiat-kiat untuk bekerja dengan lebih terorganisir dan bekerja dengan lebih produktif. Banyak video, buku, artikel sebenarnya yang membahas mengenai hal ini. Saya membuat video ini bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan sudut pandang lain. Apa yang saya sampaikan ini tidak sebatas teori, namun sesuatu yang telah konsisten saya lakukan dan saya telah merasakan banyak manfaatnya untuk pengembangan diri saya sendiri, bekerja menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih produktif. Jika ini bermanfaat untuk saya, siapa tahu akan bermanfaat juga untuk Anda. Kiat pertama, kita harus punya list pekerjaan dan prioritas. Idealnya kita harus punya daftar pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ke depan. Baru kemudian kita jabarkan menjadi aktivitas-aktivitas bulanan, aktivitas mingguan, dan seterusnya. Bagi karyawan, biasanya daftar pekerjaan dalam 1 tahun itu ada dalam KPI atau Goal and Objective. Namun bagi Anda yang tidak punya KPI atau tidak punya Goal and Objective, jangan khawatir, Anda tidak perlu memikirkan dahulu terlalu rumit. Silakan mulai saja dengan menuliskan list pekerjaan yang harus Anda selesaikan besok, yang harus Anda selesaikan minggu ini, bulan depan, atau seingat Anda. Yang penting, Anda memulainya dulu. Setelah Anda punya list, Anda akan perlu membuat prioritas pekerjaan mana yang lebih penting atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada banyak metode untuk menetapkan prioritas. Saya sendiri menggunakan metode Eisenhower Matrix. List pekerjaan saya bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah pekerjaan yang important, urgent. Kuadran kedua adalah important, not urgent. Kuadran ketiga adalah important, urgent. Dan kuadran terakhir adalah not important, not urgent. Pekerjaan yang masuk kategori important, urgent harus saya selesaikan segera. Namun saya akan lebih banyak mengalokasikan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang masuk kategori important but not urgent sebelum kemudian menjadi urgent tentunya. Kalau Anda ingat, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang efektif menurut Stephen Covey adalah menjadi proaktif. Saya menggunakan aplikasi dalam menyusun prioritas ini. Aplikasi yang saya gunakan ini bersinkronisasi multiplatform, sehingga list prioritas tersebut bisa saya review setiap saat dari beberapa gadget yang saya punya. Namun tentunya bagi beberapa orang mungkin akan lebih mudah melakukannya dengan menulis dalam buku catatannya. Kiat kedua adalah jadwal dan to-do list harian. Malam sebelum kita beraktivitas atau bekerja, kita harus sudah tahu apa yang akan dilakukan besok. Orang biasanya menyebut dengan things to do atau task list. Entah itu meeting, membuat laporan, mereview dokumen, melakukan survei, atau mengerjakan hal yang lain. Sehingga kita lebih siap menghadapi dan mindset kita aware apa yang akan dan perlu diselesaikan besok. Saya biasanya menggunakan aplikasi kalender di gadget untuk melakukan penjadwalan aktivitas atau tas-tas yang harus saya kerjakan. Dalam 1 hari saya punya 8 jam, dan itu bisa saya isi dengan aktivitas-aktivitas sesuai dengan list pekerjaan saya. Kalender dan jadwal saya tersebut tersinkronisasi di seluruh gadget, laptop, dan PC kerja saya, sehingga saya bisa cek dan update setiap saat. Kembali lagi, bagi beberapa orang, mungkin akan lebih mudah melakukannya dengan menulis dalam buku catatan. Ketiga, bangun pagi dan berangkat ke tempat kerja lebih pagi. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan karena mungkin lokasi rumah dan tempat kerja sangat jauh atau karena pertimbangan lain. Namun bagi Anda yang memungkinkan untuk melakukan ini, saya menyarankannya. Saya sendiri mengusahakan agar paling tidak saya sudah tiba di tempat kerja 20 menit sampai 1 jam sebelum jam kerja mulai. Ini memberikan waktu bagi saya untuk mereview laporan-laporan dan mempersiapkan aktivitas hari tersebut. Walaupun biasanya saya sudah nyicil melihat laporan-laporan dari rumah sebelum berangkat ke kantor, karena kebetulan saya punya fleksibilitas untuk mengakses informasi dari rumah. Dengan cara ini, Anda akan lebih siap untuk bekerja ketika jam kerja sudah mulai. Anda lebih tenang dan tidak ada kepanikan. Anda sudah lebih siap dari rekan kerja yang lain, dan Anda akan bekerja lebih produktif di hari itu. Keempat,
fokus dan hindari distraksi di tempat kerja. Ketika Anda mulai bekerja, minimalkan distraksi agar Anda lebih fokus. Hindari melakukan multitasking, walaupun kadang kita terpaksa harus melakukannya. Saya biasanya menggunakan salah satu metode untuk fokus, yaitu teknik Pomodoro. Saya set durasi waktu 30 menit untuk fokus mengerjakan sesuatu tanpa boleh ada interupsi, termasuk tidak boleh ada interupsi dari gadget. Setelah satu siklus 30 menit, saya akan istirahat 5 menit sebelum memulai siklus 30 menit berikutnya. Setelah 3 siklus, saya akan istirahat lebih panjang 30 menit sebelum memulai lagi. Teknik ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan seperti menyusun laporan dan sebagainya. Namun tentunya tidak cocok untuk semua hal. Kalau Anda belum pernah mencobanya, saya sarankan Anda untuk melakukannya. Kiat terakhir adalah melakukan review dan refleksi. Di akhir hari, sore atau malam, Anda harus melakukan review apa yang sudah Anda lakukan pada hari tersebut. Dan kemudian juga melakukan refleksi, kira-kira apa yang bisa diperbaiki untuk hari-hari selanjutnya. Paling minimal, Anda mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang belum terselesaikan, sehingga kemudian perlu dijadwalkan ulang. Dengan melakukan review ini, Anda akan melengkapi siklus plan, do, check, action dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dengan introspeksi diri, kita bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Demikian 5 kiat dari saya bagi Anda yang ingin bekerja lebih produktif dan lebih terorganisir. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.